Oke, halo selamat datang kembali di channel Eriksondi TV bersama saya Eriksondi. Selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir dan menonton di channel ini. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberi tutorial untuk dominan 7 chord ya. Macam-macam 7 chord yang dipakai biasanya di musik jazz ya, di musik jazz biasanya, dan bisa digunakan juga, saya rasa bisa juga digunakan juga di musik yang lain. Anda bisa explore untuk dan bisa dipakai di musik lain dan untuk bisa mengaransemen sebuah lagu misalkan. Oke, basicnya dominan 7 itu 7 chord adalah kan itu 7 ya, itu 7 chord, chord 7 itu basicnya adalah karena ada 7-nya ya, 7-nya. Jadi misalnya C7 itu adalah C, E, G dan bass ya. Ya, C, E, G dan bass. Ini C7 basicnya. Ya. Oke, C7 yang pertama, C7 nanti Anda bisa hias C7 ini dengan berbagai, namanya disebut warna nada ya, warna tone atau color tone kalau bahasa Inggrisnya. C7 basicnya C7 ya, dominan. Anda juga tahu skillnya kan, tangan nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. C mixolydian ini ya, kebetulan saya contohkan di C, C, D, E, F, G, A, B, C, bass A, G, F, E, B, C. Kalau C7. Nah, kalau di jazz itu Anda bisa rubah C7-nya. Anda bisa menjadi C7, Anda pakai hiasan min 9, C7, Anda bisa pakai hiasan berarti C9. Nah, kalau C9 berarti C basicnya ya, chordnya itu C, E, G, bass, dan ada D-nya, ada G-nya, ada D-nya. Jadi ini dia. Nah, misalkan nggak bisa pegang satu tangan, biasanya yang paling penting adalah Anda bisa pegang E-nya, nadanya E, G, bass, dan D, C9. Tangan kirinya pegang bass. Ya, ini C9, berarti Anda menekan C9 ini. Jadi toniknya tidak dipegang karena nggak mungkin cukup ya. Gitu. Ini C9. Ya, Anda bisa rubah. Dan C9 ini Anda bisa inversikan balikannya gitu. Anda latihannya ini C9-nya. Ya kan? Basicnya dari C7 kan, misalnya kalau C7 seperti ini, teman-teman. Kalau C9 berarti seperti ini. Dengan segala balikannya ini. Anda harus latih semua. Oke, dominan C7 sudah, C9 sudah. Yang berikutnya adalah ya, Anda bisa mainkan misalkan C9, setelah itu kita coba ya, Anda bisa mainkan ke C11. C11 berarti dia basicnya nadanya adalah C, E, G, bass, D, dan F ya. Nah, ya, Anda bisa pegangnya bassnya sebelah sini kiri ya, bass gitu. Kanannya Anda bisa pegang seperti G minor 7 nih, G bass. Nah ini ya, nah ini C11 ya. Kalau ini C9, ini C11 ya. Atau Anda bisa pegang dua tangan gini, kirinya C dan E, ininya bisa juga seperti itu, atau bass saja kirinya
Ini sudah bisa disebut C11. Ya, C dominan 11. Oke. Nah, setelah C11 ya ini bisa pegang. Setelah itu kita bisa pegang ke C13 teman-teman. Oh sorry, jangan ke C ini. Ke C ya, oke, ke C13 dulu. Kalau C13 berarti C, E, G, bass, D, C, E, G, bass, D, F, dan A. Nah ini C13. Ya, macam-macam chord dominan. Oke. Nah, tapi untuk voicing yang bagus, untuk chord yang bagus, C13 biasanya di jazz biasanya mainkan seperti ini. Penting ada dada A-nya. Ada bisa pegang seperti ini, kirinya C, kanannya bisa pegang bass, D, E, dan A. Nah ini C13 enak banget suaranya. Ada inversion kan. Jadi unsurnya E, A, D, E, A, bass, dan D. Ya, nanti C13 enak banget. Oke. Jadi kembali lagi tadi C7, misalnya Anda buat seperti ya. Terus C9 Anda bisa buat seperti ini. Ada D-nya. Terus ada C11. Terus C13 yang sebelum tadi. Oke. Setelah itu Anda bisa mainkan setelah itu Anda bisa C13 misalnya. C13 plus 11. Ya, ini ada fizz-nya. C, D, fizz. Ini juga enak nih. Ya, ini C13. Ya. C13 plus 11 juga ada. Jadi ada plus 11, 13. Banyak banget kalau ditulis ya, kan. Itulah musik jazz seperti itu, teman-teman. Setelah itu kita bisa ke C7-9. Unsurnya G, bass, sis, dan D. Ini C7-9. Ya, ini voicingnya enak seperti ini. Anda bisa balikin, inversi juga seperti ini. Oke. Dalam dominant chord ya. Lagi setelah itu coba Anda bisa pakai, misalnya ini ada juga voicing bagus lagi. C7 plus 9. Anda bisa pegang E, bass, dan dis. Ya, Anda bisa pegang seperti ini. Oke. Terus Anda juga bisa setelah itu apa lagi ya? C7, oke. C7 plus 9 plus 5. Plus 5-nya tuh, ini 5-nya kan, 5-nya C kan G. Itu nada G, teman-teman. Jadi pegangnya seperti ini, E, ada G-nya, ada bass-nya, dan ada dis-nya. Nah, ini C7 plus 5 plus 9. Anda bisa inversionkan juga sama. Ya. Anda juga bisa pakai C7 plus
Sekarang C7 plus 5 min 9, bisa seperti ini. E, Gis, Bes dan Dis. Ya. Coba kita ubah ininya pakai elektrik piano misalkan ya. Ini C7 plus 5 plus 9 tadi. Jadi kalau ada Anda ketemu chord 7, basicnya dia C7, apapun 7, Anda bisa hias kunci-kunci itu, ya Anda bisa pilih, ya kan, Anda bisa ganti kunci itu dengan apa? Dengan hiasan nada-nadanya itu, nada color tone-nya biar lebih berwarna. Bisa anggap aja itu hijau, merah, jadi anggapnya seperti itu. Ada C7 plus 9, ya kan, plus 9 min 5, misalnya E, Fis, Bes sama Dis. Nah ini dia. Gitu ya. Ya, tadi C7, ya kan, C7 min 9, C7, ya. Terus ada C7, oh ya, C7 plus 5 aja misalnya. Itu C, E, Gis dan Bes. Nah ini bisa nih, ya. Ya seperti ini. Ya, ya itu macam-macamnya ya guys. Mungkin kalau yang belum terbiasa mungkin mendengarkan chord-chord ini ya memang harus dibiasakan ya, coba dimainkan. Nanti tinggal Anda bisa pilih yang ini lebih masuk akal. Oh, mungkin ini lebih Anda bisa terima chord yang ini atau chord yang itu, macam-macam dominannya itu nanti. Tapi kalau pengalaman saya pribadi dulu saya juga nggak terbiasa karena sering-sering terus dengaran recording jazz dan sebagainya, lama-lama mainin sama band gitu ya, lama-lama terbiasa juga ya kan. Semua kalau tidak terbiasa ya, kalau tidak pernah dengar, orang seperti orang biasa dengerin pop ya kan, dengerin musik pop gitu ya, pas dengerin jazz kan mungkin bagi mereka ribet gitu kan, ini apa gini ya kan, karena tidak terbiasa. Sebaliknya juga kalau orang yang biasa main jazz dengar musik pop itu kayak aduh kok terlalu biasa gitu ya, karena udah terbiasa dengar musik jazz gitu, sama gitu, kok kesannya boring gitu ya, loh kok begini. Kalau di jazz kan bisa ganti-ganti gitu, bisa diganti-ganti terus kapan aja, apalagi setiap chord yang kita mainkan ini guys, dominan ini itu nanti mempunyai skill tersendiri setiap kuncinya. Kalau C7 min 9 skillnya gimana, C7 plus 5 plus 9 tangga nadanya gimana, ya kan, C7 plus C13 plus 11 itu tangga nadanya seperti apa. Nanti saya bisa lebih detailnya di video berikutnya ya teman-teman, gitu ya. Misalnya jadi ada lagi nggak ya kira-kira yang ada lagi nih kelewatan mungkin tadi C13 min 9. Nah misalnya ini Bes, Sis, E, A. Nah ini Bes, Sis, E, A, gitu ya. Nah misalnya contoh nih, misalkan itu kan dominannya C, misalnya kita ada chord nih dari G minor 7, biasanya kan ke C 7 biasa polos begini kan. Nah nanti kita bisa rubah dari G minor 7 ke C7 min 9. Nah seperti ini ya kan. Nanti terus kita main lagi ke C7 polos biasa lagi. Kadang boring ya kita ke C7 min 9 ya.
Biasanya kalau udah biasa pegang C7-9, nanti yang C7 polos tuh males juga sih. Soalnya udah biasa gitu ya. Nanti sama, nanti udah C7-9 udah biasa. Nanti misalkan dari G minor 7 ke dominan C-nya misalnya ke C7 plus 9. Jadi seperti ini misalnya. Bisa gitu. Atau gitu. Ya C7 plus 9. Atau dari G minor 7 ke C13. Enak nih, G minor 7 ke C13. Nah, ya kan? Atau G minor 7 ke C13 min 9. Nih. Ya kan, kalau G minor 7 ke C13 aja begini aja bunyinya. Benar perhatian. Kalau G minor 7 ke C7 min 9 ya. Warm banget ya, hangat gitu ya, lebar sekali gitu. Atau G minor, nanti G minor 7 ke G minor 7 ke C13 plus 11. Segini. Ya seperti ini, bass nih. Oke, luar biasa. Yaitu macam-macam chord dominan ya. Nanti saya akan bahas masalah ini. Ini cuma untuk perkenalan aja teman-teman. Dominan, macam-macam dominan di jazz itu bisa seperti ini. Banyak jenis-jenisnya. Nanti masalah voicingnya gimana itu banyak. Nanti ada banyak lagi masalah voicingnya. Untuk satu chord aja itu bisa. Nanti saya akan bisa bahas lagi untuk voicingnya. Ada open voicing, ada close voicing untuk masing-masing chord itu tadi ya. Semua chord, nggak cuma dominan, ada mayor. Itu luar biasa itu. Kita bisa mainin dua tangan, ada ya, untuk materi berikutnya. Ini sekedar perkenalan aja untuk part pertama untuk macam-macam dominan chord. Mungkin kalau ada saya kurang, ada yang kurang, mungkin Anda bisa komen ya di bawah. Mungkin ada yang terlupa ya dari, kalau menurut saya sih, kalau ada yang takutnya terlupa dominan chord, kayaknya udah semua ya, jenis-jenis macam-macam dominan chord. 7 chord gitu ya. Jadi Anda bisa pakai itu, setiap Anda ketemu 7 Anda bisa pakai. Dan Anda harus belajar, teman-teman harus belajar di 12 kunci. Kan gak mungkin main di C7 terus ya kan. Ada aja di bass 7. Nah itu, makanya kalau belajar jazz memang ribetnya di situ teman-teman. Harus, masa kita main transfus terus ya kan, gak mungkin ya kan. Masa kita mau main transfus, kita harus, kalau pemain jazz tuh anti lah untuk transfus ya. Kalau pemain jazz itu wajib untuk tahu semua kunci. Jadi apapun, kalau pemain jazz itu atau pianis jazz ya, itu biasanya ya kan, itu biasanya dia belajar apapun, mau lick, mau chord, mau lick, mau chord, mau lagu, mau apapun, itu biasa dimainkan, dilatih di 12 kunci teman-teman. Itu udah wajib hukumnya. Jadi memang prosesnya lumayan lama ya, untuk misalnya dari basic untuk bisa jago main jazz, ya bisa main jazz nggak jago-jago banget sih, itu minimal tuh 3 tahun teman-teman, dengan latihan yang luar biasa. Sehari harus bisa latihan minimal 3-6 jam gitu ya, baru luar biasa, baru keren. Baru kalau nggak bisa, kalau tidak seperti itu ya lama. Apalagi yang memutuskan untuk jadi profesional pianis jazz memang lama ya. Makanya kalau jazz itu teman-teman jarang kan pemainnya juga kan, jarang sekali gitu, karena memang stres belajarnya ya. Oke, itu sekian dari saya Erik Sondi tadi, sedikit bicara tentang jazz, maafin ya, biar untuk membuka juga
kalau Anda bisa belajar dari ahlinya, dari memang belajarlah dari yang pelakunya, jangan yang hanya bisa teori aja tapi nggak bisa main dan sebagainya. Karena apa? Saya dulu juga gitu belajar dari langsung, belajar dari Mas Indra Lesmana. Kalau jazz ya ada Mas Idang Rasidi, banyak senior-senior saya juga dulu belajar. Belajar dari senior-senior jazz, bermain bersama mereka gitu kan. Nah, mendengarkan rekaman-rekaman jazz itu penting banget supaya telinga kita terbiasa mendengarkan chord-chord yang tadi saya peragakan, teman-teman. Segitu ya. Terima kasih yang udah ini menonton. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, subscribe itu gratis ya, gratis tidak bayar ya. Komen, share video ini biar banyak yang, siapa tahu banyak yang membutuhkan, yang belum tahu, dan semoga ini sangat-sangat berguna. Ini saya mohon maaf keterbatasan dari misalnya alat ini masih belum ini bisa, nanti kalau bisa nanti untuk selanjutnya bisa pakai yang ada layar itu ya, yang ada pianonya bisa lebih jelas lagi. Lagi diusahakan teman-teman. Terima kasih, tetap semangat dan selalu rajin latihan. Sampai bertemu lagi.